Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم يا حكيم يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم بك أمسينا بك أصبحنا بك نحيا بك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل وسوء الكبر وعذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وداوي مرضاهم وجرحاهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين الصهاينة الظالمين. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قل لإخواننا في غزة ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terus kita sampaikan, bacakan, kirimkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita memasuki bulan Rabiul Akhir. Kita masuki udah bulan Rabiul Akhir. Berapa bulan lagi menuju Ramadan? 5 bulan lagi kurang lebih. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Semoga kita disampaikan oleh Allah bulan Ramadan tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang sudah kurang lebih dari tanggal 7 Oktober melaksanakan apa yang disebut dengan Tufanil Aqsa. Padahal kalau kita lihat pasukan mujahidin yang ada di Palestina itu sederhana, simpel, tapi Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan Al-Quran, kekuatan keimanan, kekuatan tauhid menyebabkan musuhnya yang didukung dengan segala macam persenjataan yang canggih dan lengkap sampai sekarang masih ketakutan tersebut. Shadaqallahul azim ketika menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana emang karakter orang Yahudi dulu zaman Nabi ada model kayak orang Yahudi kayak gitu. Yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, wa zannu annahum mani'atuhum husunum minallah. Mereka merasa yakin bahwasanya dengan benteng-benteng yang mereka miliki dulu di zaman Nabi diabadikan tuh di dalam surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr tersebut ada ayat-ayat yang di awalnya mengatakan wa zannu annahum mani'atum husunuhum minallah. Mereka meyakini bahwasanya benteng-benteng yang mereka punya orang-orang Yahudi dulu dapat mencegah mereka, bukan mencegah mereka dari manusia, mencegah mereka dari Allah. Itu orang Yahudi itu gaya yang tersebut. Mani'atum husunuhum minallah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ra'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah perlihatkan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat sisi-sisi yang mereka tidak duga-duga. Ayat tersebut wallahu a'lam bishawab, relevansinya dalam konteks kita melihat sudah lebih 2 pekan dari hari Sabtu tanggal 7 Oktober sampai sekarang nih hari Sabtu juga nih tanggal 21. Tufanul Aqsa yang dilancarkan oleh para mujahidin, pejuang-pejuang yang puluhan tahun itu persiapannya kita tahu. Yang mana tidak hanya perang fisik tapi juga perang media, di mana di awal-awal tersebut banyak sekali hoax
yang memperburuk citra pejuang-pejuang daripada umat Islam yang dikatakan bayinya lah pada di bubu dan seterusnya. Faktanya sekarang malah musuh Zionis tersebut yang membombardir rumah sakit berapa hari lalu, kemarin lusa, tempat ibadah, gereja, ya masjid yang ditanya udah dibombardir tersebut, sehingga mereka saking takutnya membombardir tawanan-tawanan. Jadi kan ketika umat Islam mujahidin tersebut menyerang mereka, termasuk yang mereka peroleh tawanan-tawanan orang Israel, tawanan-tawanan tersebut korban juga keganasan Israel. Dibombardir Gaza, termasuk yang tewas adalah orang-orang Israel sendiri yang ditawan tersebut oleh para mujahidin. Wallah alam bisawab, minimal yang bisa kita lakukan selain peduli, mendoakan saudara-saudara kita, bagus sekali yang bisa membantu, donasi, duit dan semisalnya. Satu lagi yang bisa kita lakukan adalah memboikot pihak-pihak yang terang-terang benderang mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel dengan segala macam kejahatannya, dengan segala macam kriminal yang mereka lakukan dengan membunuh, dan yang sampai sekarang kita menjadi saksi melihat. Jadi kalau misalnya di Al-Quran banyak banget cerita tentang Yahudi, banyak gak cerita tentang Yahudi di Al-Quran? Banyak gak cerita tentang Yahudi di Al-Quran? Banyak ayat-ayat yang bicara tentang Yahudi. Maka ada pemahaman Allah ingin menjadikan contoh. Kalau mau tahu contoh orang buruk yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah orang Yahudi. Dan sekarang dunia membuktikan betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan, betapa jelek dan kejinya kejahatan yang mereka lakukan. Makanya orang-orang dunia yang waras, dunia semuanya mengecam, mengutuk, membenci kebiadaban yang dilakukan oleh as-sahayinah, karakter Yahudi, al-ghasib dan seterusnya. Orang-orang Yahudi sendiri yang waras, mereka membenci juga perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah rezim yang sekarang ada di Israel tersebut, yang dengan terang dan jelas kristal clear melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin ya rabbal alamin. Allahumma ahlik a'da'aka. Allahumma harriril masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Saudara-saudara kita yang udah puluhan tahun berjuang untuk membela hak-haknya. Jadi kalau kita dahulu setiap 17 Agustus bagaimana merayakan kemerdekaan karena adanya penjajahan dulu, kemudian kita bebas, sekarang masih ada bentuk penjajahan. Apa? Itulah yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, menjajah. Makanya saudara-saudara kita tetap terus melakukan muqawamah, perlawanan. Percuma nego-nego, diplomasi, perundingan-perundingan yang dibohongin, ditipu dan lain-lainnya tersebut. Itulah karakter daripada al-Yahud yang Allah sebutkan di banyak sekali dalam Al-Quran, yang tadi dikatakan sebagai contoh perumpamaan, model orang yang akhlaknya buruk adalah orang-orang yang Allah abadikan juga dalam Al-Quran, ghairul maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, dikutuk. Siapa mereka? Al-Yahud. Al-maghdub alaihim dalam penjelasan para ulama tafsir yang kita baca dalam Al-Fatihah kita baca ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Haulail yahud, kata para ulama. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin ya rabbal alamin. Minimal yang bisa kita lakukan peduli, kemudian mendoakan, pray for them, kemudian kita bisa donasi. Sekarang aja kan truk donasi tersebut nggak bisa masuk juga. Sudah 2 minggu lebih tersebut krisis kemanusiaan dengan segala macam tantangan yang dihadapi, dan dunia udah pada membantu. Jadi kalau melihat beritanya tersebut, daerah Gaza tersebut kan berbatasan dengan Mesir, Rafah tersebut, yang adanya Rafah tersebut. Di situ juga masih ditutup, nggak bisa dibuka. Bantuan-bantuan kemanusiaan yang mungkin udah puluhan kali itu melihat beritanya, yang ingin masuk itu nggak bisa juga. Jadi ini jahatnya Yahudi. Orang di penjara nggak bisa keluar, di dalam juga ditembakin dan seterusnya, dibunuh tersebut. Kalau misalnya terus kemanusiaan diperbolehkan juga kagak boleh juga. Jadi inilah yang dilakukan, seolah-olah ingin
membiarkan mati dan membunuh kurang lebih yang dikatakan 2 juta orang-orang penduduk yang ada di Gaza tersebut, yang ada di Qita' Gaza Strip tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit yang update yang kita saksikan, karena memang hari-hari ini salah satu berita yang kita saksikan itu perjuangan saudara-saudara kita melalui apa yang disebut dengan Tufanul Aqsa tersebut. Mereka menamakannya Tufanul Aqsa, yang udah 2 Sabtu, yang wallah alam bisawab. Apakah ini menjadi kehancuran daripada Zion Israel? Bisa jadi karena kerugian ekonomi dan lain-lain. Kerugian ekonominya kalau baca atau dengar ya turun juga, banyak dahsyat, bahkan dikatakan sampai dalam sebuah analisa kerugian yang diderita oleh pemerintah Zionis gara-gara peristiwa ini mengalahkan sampai pengeluarannya untuk ketika ada krisis Covid tersebut. Sampai demikian ada beritanya. Wallah alam bissawab. Malam hari ini kita melanjutkan membaca Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi yang tulis oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kisah yang ke-23, Al-Qissatu Salisatu wal Ishrun. Al-Qissatu Salisatu wal Ishrun, yang dikasih judul oleh penulis dengan kata-kata Al-an nab'athu 'alaika syahidan min. Hari ini kita menjadikan saksi dari Anda, syahidan, kita hadirkan dari Anda saksi. Apa itu judul daripada hadis kisah yang akan kita bacakan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah kita nanti melihat Allah di hari kiamat? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi zahira laysat fi sahabah. Adakah Anda nggak bisa terhalang melihat matahari di siang hari yang kagak ada awan? Kemudian kita masih bisa melihat matahari siang hari yang kagak ada awan mendung yang tersebut, yang menghalangi tersebut. Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kelihatan matahari jelas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal tudaruna fi ra'yatil qamari lailatal badr laisa fi sahabah. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari, apakah Anda nggak bisa susah, nggak kelihatan bulan purnama di malam hari pada malam yang cerah, tidak ada awan gelap yang meliputinya ataupun yang menghalanginya? Enggak, kita enggak kesulitan, kita mampu melihat yang dikatakan ru'yatal qamar lailatal badr, melihat bulan pada malam purnamanya tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala fa walladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadima. Qala fa yalqal 'abd fa yaqul ayful alam ukrimuk wa usawwiduk wa urawwijuk wa uzawwijuk wa usakhiru lakal khayl wal ibil wa udrik tar'a wa adrika tar'as wa tarba' fayaqulu bala. Qala fayaqul afadhananta annaka mulaqi fayaqulu la fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, maka demi zatku, demi diriku yang ada, demi diriku yang ada di dalam kekuasaan yang genggamannya tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan terhalang di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala illa kama tudaruna fi ru'yati ahadima, kecuali sebagaimana engkau terhalangi dalam melihat salah satu keduanya tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjumpai hambanya, kemudian berkata, wahai fulan, tidakkah engkau di dunia aku telah muliakan, aku telah memberikan kau kedudukan, aku telah berikan kau kenikmatan pasangan, aku engkau berikan kepada engkau kendaraan tunggangan, al-khayla wal ibil. Khayla wal ibil adalah kuda dan unta. Dan saya berikan kepada engkau wa adrika tar'as wa tarba', alam aj'alka ra'isan, aku jadikan engkau pemimpin, penguasa. Kata manusia tersebut, benar ya Allah, fayaqul bala, iya ya Allah. Terus kata Allah, apa dhananta annaka mulaki, kamu enggak yakin ya ketemu saya nanti ini sekarang kali ini? Manusia tersebut berkata, enggak yakin ketemu Allah.
Fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Maka sekarang saya melupakanmu, kata Allah, sebagaimana engkau melupakan saya. Ini yang pertama. Kemudian Allah menjumpai hambanya yang kedua. Allah berkata seperti yang pertama, Ful alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khail wal ibil wa adrika tar'asa wa tarba'. Fayaqul bala ya Rabb. Fayaqul afadhananta mirib. Yang kedua itu juga kata Allah udah dikasih nikmat semuanya dan seterusnya, dikasih kekuasaan, dikasih kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia nggak yakin akan berjumpa Allah, maka kata Allah, fa inni ansaka kama nasitani, maka hari ini aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku. Kemudian yang ketiga, sumayal qasalis, Allah berkata yang sama, fayaqulu misl zalik. Ini yang ketiga, ini pintar ngomong. Yang ketiga ini yang dikatakan pintar ngomong, bersilat lidah. Kan sekarang ada orang-orang yang Allah kasih kemampuan, dia pintar banget ngomongnya. Logikanya, retorikanya, kemampuannya, artikulasinya dan apalah, diksinya dan lain-lainnya, narasi yang disampaikan dan seterusnya. Ada orang pintar ngomong. Yang ketiga ini berkata, ya Rabb, ya Tuhan, amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik. Saya beriman kepadamu, saya beriman kepada kitabmu, saya beriman dengan rasul-rasulmu, saya sholat, saya puasa, saya sedekah, wa isni bi khairi mastata', dan memuji-muji semampunya tersebut. Allah mengatakan, hauna izan, oke, ini demikian. Kemudian dikatakan kepadanya orang tersebut, summa yuqal lahu al'an nab'atsu syahidana 'alaik. Sekarang kita jadikan, adakah saksi dari apa-apa yang kau katakan tersebut? Dia bingung, siapa yang menjadi saksi ya Allah? Siapa yang akan mendukung belaku? Siapa yang menjadi saksi? Man zalladhi yashhadu alai. Mulutnya udah gak bisa lagi ngomong. Fayakhtimu ala fi. Mulutnya disumpal, kagak bisa ngomong, ditutup. Dikatakan kepada li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi, anggota tubuhnya, pahanya, dagingnya, tulangnya. Li fakhizi, fakhizi itu paha, walahmi dagingnya, wa 'idhami tulangnya. Intiqi, ngomong tuh. Intiqi, fatantiqu fakhidhuh walahmuh wa 'idhamuh bi'amalihi wa dzalika liyu'dhira min nafsihi wa dzalika al-munafiq wa dzalika alladhi yaskhatallahu 'alaihi. Maka ngomong itu, tulang, dagingnya, kemudian pahanya tersebut, anggota tubuhnya tersebut, itu orang yang ketiga ini, jamaah yang dikatakan orang munafik, yang Allah marahin, murkain kepadanya, orang yang bersaksi. Intahal hadis. Inilah teks hadisnya. Inilah teks hadisnya, hadis yang ke-23 daripada kisah-kisah qasasul gaib tersebut. Hadis ini di dalam keterangan yang disampaikan oleh pensyarah Al-Ustadz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengabarkan kepada kita akan datang suatu masa nanti di hari kiamat, mereka pemimpin-pemimpin, mereka orang-orang yang diberikan kedudukan daripada yang dulu di dunia. Allah kasihkan harta, kehormatan, mereka bisa memerintah, nyuruh, melarang dan seterusnya. Mereka orang-orang yang tadi mungkin ya punya kehormatan, kedudukan, dan semuanya, kejayaan, kekayaan dan semisalnya. Bahwasanya mereka nanti akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan di hadapan Allah untuk mengetahui bagaimana dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dunia yang telah ditundukkan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan seperti dalam hadis tadi, bukankah di dunia udah dimuliakan? Di dunia udah dikasih nikmat, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal, nikmat semuanya, bahkan dikasih kedudukan, kekuasaan, ra'isan fi qaumik, menjadi penguasa dalam kaummu. Karena berkuasa, ya orang berkuasa, makanya orang banyak yang berebut untuk menjadi penguasa. Udah kaya nggak puas kalau nggak menjadi penguasa. Karena apa? Beda mungkin kalau udah menjadi penguasa, menjadi punya kekuasaan tersebut. Allah berikan kepada hamba-hambanya tersebut. Dengan kekuasaannya tambah banyak dia punya harta tersebut. Kemudian dia mengatakan, benar, itu semuanya yang kau telah berikan ya Allah. Kemudian dia lupa
tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia melupakan Allah di dunia. Begitu juga yang kedua, orang yang pertama dan orang yang kedua, seperti yang pertama tadi yang lupa Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang ketiga ini jamaah, ada orang yang dikatakan dia seperti yang pertama dan kedua, tapi dia munafik. Dia pintar bersilat lidah, pintar ngomong. Dia di dunia itu sangat mahir dengan lidahnya. Kemudian dia bisa menjadikan yang hak itu batil, yang batil itu menjadi hak. Dia kira sebagaimana di dunia dia bisa selamat. Kan ada orang-orang munafik di dunia selamat gak? Selamat. Karena kepiawaiannya, karena Allah ulur, karena Allah dan seterusnya. Karena dia pintar ngomong, di dunia selamat dia. Dia ngira dengan gitu juga nanti selamat di akhirat. Di hadapan Allah dia juga menunjukkan bagaimana di kepintarannya tersebut dibilang. Dikirain Allah bisa ditipu, mungkin gitu. Di dunia banyak orang, kita manusia bisa ditipu, gampang kita ditipu. Sekarang nih dikit lagi mau pilpres, bayang tuh, dan seterusnya, udah macem-macem dah. Bagaimana berupaya untuk menarik perhatian, kemudian bagaimana bisa menarik simpati dan seterusnya. Maka dia mengira sebagaimana di dunia dia bisa menipu orang, dia bisa menipu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkata, ya Allah, saya beriman kepadamu ya Allah. Kalau yang pertama, yang kedua udah ngaku aja dah. Tapi yang ketiga enggak. Dia berusaha, ya Allah, saya beriman kepadamu, saya beriman kepada Rasulmu, saya salawat, saya salat, saya puasa, saya sedekah, saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya lil bajajati wal waqahati wal buhtan, alangkah buruk jeleknya perlakuan tersebut. Jadi kalau di dunia yang suka nipu, sampai di akhirat masih nipu. Cuman di akhirat dikira Allah Subhanahu wa taala bisa ditipu. Dia mengatakan itu semuanya kepada Al-Alimil Khabir, zat yang maha mengetahui, zat yang tidak bisa ditipu. Alladzi la takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama' wa ahata ilmuhu bikulli syai'. Allah Subhanahu wa taala ditipu. Ya. Manusia ada manusia yang gitu, nipu Allah Subhanahu wa taala, mau nipu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perlihatkan kepada hamba munafik ini yang lemah, bagaimana yang dia tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan, dengan kemampuan dia untuk ngomong dan seterusnya. Allah jadikan dari anggota tubuhnya yang bersaksi, Allah tutup lidahnya tersebut. Kan kita tahu kan di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gara-gara ayat ini ada orang ngarang lagu. Ada lagunya siapa? Ada tuh lagunya terus, gara-gara di hari nanti di mana kita nggak bisa ngomong lagi. Sekarang kita bisa ngomong bla 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 dan seterusnya. Tapi ada hari di mana al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu sering ayat surat Yasin yang kita sering baca. Mudah-mudahan di ayat-ayat ini kita diingatkan bahwasanya nanti anggota tubuh kita bersaksi. Mudah-mudahan kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan sehingga menjadi saksi kepada kebaikan-kebaikan tersebut, membela kita. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat tadi. Allah juga mengatakan di dalam surat Fussilat, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya. Surat Fussilat ayat 20. Hatta ketika hari yang telah ditetapkan mereka mendatangi, maka bersaksi kepada mereka. Siapa yang bersaksi? Kuping mereka, sam'uhum wa absaruhum, pandangan mereka, wa juluduhum, kulitnya mereka, apa yang dulu di dunia, bima kanu ya'malun,
Sungguh hal yang aneh, orang hamba tersebut yang lemah, yang menipu tersebut, dia pengen apa ya, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dia pengen ngomong, bersilat lidah, punya alasan, argumen dan lain-lainnya. Maka anggota tubuhnya yang bersaksi kepada dia, kemudian dia nanti manusia itu kan sering nih, ayat ini yang sering diulang. Nanti manusia tersebut mengatakan, wahai kulit, kenapa engkau ngomong? Kan dulu dia nggak bisa ngomong. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, disebutkan dalam surat Fussilat. Orang-orang nanti berkata kepada kulit-kulitnya tersebut, anggota tubuhnya, lima syahidtum alaina, kenapa engkau kasih tahu jadi saksi? Kata kulit-kulit tersebut, qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Di surat Fussilat ayat 21 Allah mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka berkata kepada kulit-kulit, kenapa engkau menjadi saksi? Kenapa kau jadi bisa ngomong? Kenapa dikasih tahu? Kenapa dibilangin? Kulitnya berkata, Allah lah yang membuat kita berbicara. Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Jamaah, itulah syarah penjelasan singkat daripada hadis yang tadi kita bacakan tentang bagaimana anggota tubuh akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, selama waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri beberapa pelajaran-pelajaran ibarah ataupun pelajaran durus ibarul hadis, ada kurang lebih 6 singkat-singkat pelajaran-pelajaran faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi. Yang pertama, di awal itu kan ada pertanyaan daripada sahabat, bisakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Hal nara rabbana yaumal qiyamah. Maka Nabi menjawab dengan sebuah ilustrasi. Adakah orang yang kagak bisa melihat matahari di siang hari yang kagak ada awan? Sehingga di sini dipahamin, jamaah, pelajarannya adalah orang-orang yang beriman akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana mereka bisa melihat asy-syams fi zahirah wal qamar. Sebagaimana di dunia kita bisa melihat, nggak ada yang mengingkari matahari. Ada orang mengingkari matahari? Nggak ada matahari. Padahal di siang hari matahari begitu teriknya, begitu jelasnya tersebut. Ini yang pertama pelajaran. Kemudian pelajaran yang kedua, ibarul hadis wa fawaidu wa ahkamuhu. Yukallimullah ibadahu yawmal qiyamah al-mu'minin wal kufar. Maka di hari kiamat nanti Allah berdialog, berbicara kepada hamba-hambanya, baik ke orang-orang yang beriman, begitu juga hamba-hambanya yang kafir. Allah tanya, bagaimana engkau selama di dunia, apa yang telah engkau lakukan? Bagaimana engkau di dunia, apakah tunduk patuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yasalul kufar an ibadatihim iyyah. Pelajaran yang ketiga, yatrukullahul kafarah min ibadi yaumal ma'ad jaza tarki ibadatahu fid dunya. Sebagaimana orang-orang kafir enggak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan tugas, melalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, itulah balasan yang akan mereka dapatkan nanti yaumul qiyamah, yaumul ma'ad, pada hari pembalasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala cuekin, biarin mereka sebagaimana mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan dilupakan oleh Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ada yang keempat yang dikatakan ba'dul kafarah. Ba'dul kafarah yaz'am annahu kana mu'minan billah wa kutubi wa rusulih wa annahu fid dunya musalliyan sa'iman mutasaddiqan fa yakhtimu ala famihi wa ya'muru a'dhahu bi an tashhada alaihi. Ada orang-orang kafir yang tadi disebutkan dalam keterangannya, orang-orang munafik, dia mengira
Dia mengira, dia menyangka bahwasanya nanti di akhirat dia bisa mengelabui, dia bisa menggunakan alibi ataupun alasan-alasan, argumentasi bahwasanya dia di dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala, di dunia beriman kepada Allah, dia di dunia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala yakhtimu ala fami, sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup, segel, khatam, di khatam itu ditutup, khatam Qurannya udah nutup, udah selesai. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup mulutnya, kagak bisa ngomong, disegel mulutnya, kagak bisa ngomong. Yang disebutkan di sini, fayakhtimu ala famih, kemudian yang berbicara adalah anggota tubuhnya, fayamuru a'dha'u bi an tashhada 'alaihim. Jamaah, yaumul qiyamah yaumul 'adl alladzi la dhulma fihi. Kalau sehari ini kita di dunia masih melihat bagaimana kezaliman kebiadaban yang kita saksikan, yang dilakukan misalnya oleh yang lagi ramai kita saksikan, yang disebutkan oleh Israel, negara Israel itu kan kezaliman. Seolah-olah kita nggak lihat mana keadilan di dunia ini. Bahkan sebelum jauh-jauh ke Israel, mungkin kita lihat di Indonesia, di bangsa kita, mungkin masih dirasakan apa yang disebut dengan kezaliman, misalnya ketidakadilan yang dirasakan dan lain-lain. Maka itulah dunia yang di situ macam-macam. Yang di dunia ini tantangannya dan godaannya sebagaimana yang dijelaskan ataupun sebagaimana yang kita saksikan. Kadangkala yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang kadang-kadang demikian. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, yaumul adl allazi la zulma fih, adalah hari keadilan yang di situ tidak ada kezaliman. Yang di situ tidak ada kezaliman. Bahkan di dunia orang-orang yang jahat, tapi gara-gara dia pintar, gara-gara ada bukti, gara-gara ada dokumen-dokumen yang saksi, dia bisa jadi kelihatannya baik di depan hukum. Dan hukum kan ngelihat ada bukti-buktinya tersebut dengan manipulasi yang dilakukan. Inilah dunia tersebut. Faedah yang keenam, yatanazaul insanul kafir yaumal qiyamah ma'adha'i haitsu yaz'um annahu kana mu'minan aminan lis-salihat fatashhadu 'ali a'dha'u bi khilafi dzalik fayaqul khisam wan niza' baina wa baina a'dha'ihi. Jadi kalau orang-orang yang beriman, ja'alna minhum ya rabbal alamin, di hari kiamat nanti Allah lancarkan hisabnya, Allah mudahkan, bahkan ada yang dikatakan bighairi hisab, dihisabnya dengan mudah. Ada yang hisab yasira, ada hisabnya yasira, ada yang bighairi hisab, tanpa dihisab tersebut. Maka orang-orang kafir di hari kiamat dia berantem. Berantemnya bukan sama orang kafir, dia berantem dengan dirinya sendiri, dengan anggota tubuhnya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Fussilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Maka dia mengklaim bahwasanya dia beriman, dia mengklaim bahwasanya dia beramal saleh. Anggota tubuhnya bersaksi bahwasanya sebaliknya. Fatashhadu alaihi a'dha'u bi khilafi dzalik fayaqul khisam wa niza' bainahu wa baina a'dha'ihi. Maka terjadilah konflik, pertentangan antara dia dengan anggota tubuhnya. Hadza billahi taufik. Demikian yang bisa kami bacakan. Masih ada berapa menit lagi? 3 menit. Nah, sedikit sebelum masuk waktu Isya, jamaah yang rahimakumullah. Jadi buku kita masih membahas kelompok kisah di buku kita ini, Qasasul Ghaib, kisah-kisah gaib daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada penulis membaginya kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama tentang kisah-kisah hari kiamat. Ini kita masih baca tentang kisah-kisah hari kiamat. Udah tadi kisah yang ke-20, hadis yang ke-23. Penulis mengumpulkan ada 26 hadis
tentang kisah-kisah hari kiamat, termasuk hadis tadi. Maka kurang lebih masih ada 3 hadis lagi yang berhubungan dengan tema kelompok kisah yaumul qiyamah. Kemudian kelompok yang kedua dalam buku kita ini, penulis mengumpulkan kisah-kisah gaib. Kalau ke hari kiamat kan belum terjadi nih. Yang berikutnya penulis mengumpulkan kurang lebih ada dari hadis lebih dari 10 hadis juga, belasan hadis tentang qasasul ghaib allati waqa'at, kisah-kisah gaib yang Nabi Muhammad SAW sampaikan udah kejadian. Nabi Muhammad sampaikan udah kejadian. Baru kelompok yang ketiga, kisah-kisah gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang belum kejadian. Hari kiamat jadi dibagi, ada tentang khusus hari kiamat. Kenapa? Karena khususkan hari kiamat, karena kita tahu termasuk daripada rukun iman adalah iman bil yaumil akhir. Kemudian ada kisah-kisah gaib yang Nabi sampaikan dulu kepada sahabat-sahabatnya, udah kejadian. Apa contohnya? Nanti ada tentang di sini ada kisah-kisahul Isra dan seterusnya, arwahum hawasil dan seterusnya, ada kisah-kisah yang udah kejadian. Kemudian yang ketiga, kelompok kisah-kisah yang ketiga yang dikatakan kisah-kisah gaib yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, allati lam taqa' ba'd, yang belum kejadian. Apa contohnya? Misalnya tentang Qissatul Malhamah wa Fathul Qastantiniyah. Di sini Qissatul Dajjalil Akbar, kisah tentang Dajjal, kisah tentang bertemunya Tamimud Dari dengan Dajjal dan seterusnya, kisah Ibnu Sayyad dan seterusnya. Dan tentang Dajjal itu kan Dajjal tentang kisah-kisah tentang gaib yang belum terjadi, yang menjadi pengantar akan nanti peristiwa hancurnya kiamat tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sampai doa yang diajarkan oleh Nabi, kita diselamatkan dari min fitnatil masihid dajjal. Hadza billahi taufik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan kita semakin meyakini keimanan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan bagi kita dalam kehidupan. Semoga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina khususnya dan di bumi Allah yang lainnya, semoga Allah berikan kepada mereka kekuatan, kejayaan, kesabaran. Kemudian Allah berikan kepada mereka makhraj, jalan keluar. Allah berikan kepada mereka kebahagiaan, kekuatan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qawi ya matin ikfina syarra zalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin aw aqalla min zalik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin, unsur ikhwanana fi Filistin, unsurhum ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma dawi mardahum, Allahumma arina fi majaiba qudratika ya qawi ya matin. Allahumma kun lahum nasiran wa mu'inan ya rabbal alamin. Allahumma ahlik a'da'aka al-yahudil ghasibin as-sahayinatiz zalimin. Allahumma anzil alim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma harriril masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.